lagi di pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada hari ini, Rabu tanggal 27 Mei 2020. Karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, pagi ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dalam memulai aktivitas ini Tuhan, kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami semua dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga seluruh apa yang kami baca renungkan ini sungguh-sungguh menguatkan kami dan menggerakkan kami untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Inilah doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, kitab pertama Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 62 sampai 66 dengan judul Korban Pentabisan dan Perayaan. Demikian sabda firman Tuhan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai di Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang-orang Israel umatnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca serta mau merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Dari seluruh perikop pembacaan kita ini, saudara-saudara, kita diarahkan oleh satu tema, aku dan persembahanku. Aku dan persembahanku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang patut kita simak, kita hayati dengan baik dalam perikop ini. Yang pertama, kita diajak untuk melihat, menghayati sejauh mana sebuah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan ataupun dalam menolong seseorang yang kita temui. Apakah pertanyaannya, apakah pernah saudara merasa ketika saudara memberi, maka saudara merasa bahwa itu menjadi kekurangan bagi hidup saudara dan saya, dan mungkin saudara bisa mengatakan itu adalah sebuah kerugian bagi saya. Tapi benarkah hal itu menjadi sesuatu seperti yang saya katakan, menjadi kerugian bagi saudara yang ketika saudara berbagi? Hari ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk melihat sebuah karya nyata dari seorang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara kenal siapa Raja Salomo? Salomo anak dari Raja Daud yang memang telah dipersiapkan oleh Daud untuk menjadi penggantinya dan menjadi sosok yang memang membanggakan bukan hanya ayahnya tetapi juga Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Salomo dalam bagian ini adalah sesuatu yang luar biasa. Salomo tahu, saudara-saudara, bahwa apa yang ia miliki, segala sesuatu yang ia punyai, itu adalah sumbernya dari Tuhan. Dan karena itu, ketika ia mendapatkan segala sesuatu
berkat yang berkelimpahan itu, berkat yang dititipkan Tuhan kepadanya, maka dia tidak menyimpannya itu untuk kepentingannya saja, tapi dia mencoba memberikan sebuah pengajaran kepada kita, teladan bagi kita, bagaimana orang yang dinamakan tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini ketika pentabisan bait Allah itu, apa yang dilakukan oleh Salomo ini luar biasa. Ketika hal itu dilakukan, perayaan itu, maka Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi, 120.000 kambing domba dalam perayaan syukuran itu. Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya persembahan yang diberikan oleh Salomo. Salomo tahu, saudara-saudara, dan orang mengukur itu terlalu banyak. Tapi bagi Salomo ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tahu bahwa apa yang dimilikinya itu dari Tuhan, dan karena itu dia ingin mengembalikan kepada Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan, dan juga ia ingin menjadikan dirinya itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menyalurkan segala berkat-berkat yang dititipkan Tuhan kepadanya. Apa yang dilakukan saudara-saudara dalam perayaan syukuran ini, Salomo melaksanakan 7 hari lamanya. Dan ia mengundang seluruh bangsa itu, rakyat itu, untuk bersama-sama bersuka cita dengan dia dan menikmati segala kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Salomo dan umat Tuhan, bangsa Israel itu. Ayat 66 mengungkapkan kepada kita. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa Salomo melakukan sesuatu yang luar biasa ini? Ada 2 hal yang menjadi sebuah pegangan dari Salomo. Pertama, ia merasa bahwa apa yang ia alami itu adalah sebuah penggenapan dari janji Allah kepada umatnya, kepada ayahnya, kepada bangsa Israel, bahwa ia memang akan menjadi seorang raja, dan juga ia dipersiapkan oleh Allah, ditunjuk oleh Allah untuk membangun sebuah bait Allah. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel 7, jelas di sana bahwa Daud punya kerinduan, ayahnya punya kerinduan untuk membangun, tetapi kata Tuhan, bukan engkau, tapi Salomo anakmu yang akan membangunnya. Dan itu tergenapi di dalam segala keberadaan Salomo. Karena itu dia bersyukur. Penggenapan Allah itu nyata di dalam hidupnya. Yang kedua, kenapa dia bersyukur, saudara-saudara? Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh Allah dalam keberadaan bangsa dan umat Tuhan, bangsa Israel, melalui para leluhur nenek moyang mereka itu adalah sesuatu yang memang pasti. Perjanjian yang telah membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, Salomo melakukan sebuah hal yang luar biasa. Ia ingin memuliakan Tuhan, dan karena itu ia mendirikan pusat peribadatan di tempat yang telah dipilih oleh Tuhan untuk supaya umat Tuhan itu melakukan sesuatu yang dinamakan pemujaan kepada Tuhan, memuji membesarkan Tuhan sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh baik bagi umat itu. Kita tahu, saudara-saudara, perkara ini tidak gampang. Karena terlalu banyak seringkali hal-hal yang mengganggu keberadaan kita untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi membangun dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena seringkali kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang terlalu, boleh kita katakan, boros atau apapun di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, pertanyaan juga bagi kita, saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak pernah diberkati oleh Tuhan? Atau apakah kita tidak merasa bahwa kita ini diberkati oleh Tuhan? Sama seperti Salomo. Salomo menjalani hidupnya dari sebuah kehidupan tanpa apa-apa menjadi sebuah kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Salomo? Dia memahami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya itu tidak boleh berlalu begitu saja. Karena itu, ia melakukan sebuah tanda kasihnya kepada Tuhan,
tanda responnya kepada Tuhan, tanda syukurnya kepada Tuhan, dengan melakukan segala apa yang dinamakan persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu di dalam seluruh kemuliaan Allah dalam mempersembahkan semua korban-korban itu. Kita tahu saudara-saudara bahwa bukankah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan itu melampaui apa yang dilakukan oleh Salomo dengan pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mendapatkan apa yang dinamakan jaminan hidup dan keselamatan yang pasti. Nah, pertanyaannya bagi kita, apa yang saudara dan saya telah lakukan untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan ini? Jujur kita katakan bahwa terkadang kita sulit memberi, terkadang kita pelit untuk melakukan sebuah persembahan, memberikan sesuatu yang terbaik dari kita kepada Tuhan. Kita diingatkan saudara-saudara, dengan tidak memberi sesuatu kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita, apakah kita semakin kaya? Tentu biasa-biasa saja. Atau katakanlah, ketika saudara tidak memberi sesuatu, apakah saudara boleh dikatakan miskin? Atau katakanlah ketika saudara memberi sesuatu, saudara menjadi miskin. Kalau saudara tidak memberi, kalau saudara memberi sesuatu kepada orang lain, tentu tidak. Karena Tuhan sudah mengatur semuanya, sehingga apa yang saudara alami dan nikmati, Tuhan ingin sebenarnya menuntut saudara juga melakukan sesuatu sama seperti Salomo. Mensyukuri penyertaannya, tetapi juga dalam sebuah tindakan-tindakan nyata, yaitu mempersembahkan kurban. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ini saudara-saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Tentu pengorbanan daripada Salomo ini dan tentu pengorbanan Kristus itu menggugah kita semua untuk melakukan apa yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita terus menjadi alat berkat bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara dalam hidupmu hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian satu dari pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Takkan ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu kembali untuk menyatakan sebuah tanda syukur kami kepadamu. Kami tahu apa yang kami miliki, apa yang kami punya itu sumbernya dari Tuhan. Dan biarlah ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami sungguh-sungguh juga tetap dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat berkat-Mu dalam mendukung berbagai pekerjaan pelebaran firman-Mu, dan juga dalam menolong sesama kami dengan kemampuan kami masing-masing. Hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami. Tuhan kiranya tetap menolong, memberkati kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima, agar kami selalu dapat mengangkat tugas-tugas kami. Keluarga kami serahkan kepadamu Tuhan. Jaga kami semuanya, peliharakan kami dalam kasih Tuhan Kristus Yesus, agar kami semua terhindar dari mara bahaya, gangguan, dan penyakit teristimewa dari wabah corona itu sendiri.
Inilah doa syukur kami Tuhan, dengar dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.